kelompok 3 akan membahas kasus-kasus yang ada pada bab 4 dan bab 8 untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Selamat menonton. Yang pertama, kita akan membahas kasus-kasus yang ada pada bab 4. Apa yang terjadi ketika sistem pengendalian perusahaan justru bikin rugi? Bagaimana cara kita mengukur kinerja malah bikin karyawan saling sikut? Nah, hari ini kita akan membahas 6 kasus nyata dari perusahaan dunia yang menunjukkan bagaimana desain sistem pengendalian manajemen yang salah bisa berakibat fatal. Ayo kita kupas satu persatu. Kasus yang pertama, Versailles Company. Bayangkan kamu jadi manajer pabrik di Versailles. Targetmu adalah profit. Tapi masalahnya, kamu nggak bisa ngatur harga jual, nggak bisa pilih produk mana yang mau dijual, dan nggak ngatur jadwal pengiriman. Semuanya ditentukan sama divisi marketing. Nah, disinilah masalah utamanya. Tanggung jawab dan wewenang nggak sejalan. Akibatnya, sistemnya jadi nggak adil. Konflik antara produksi dan marketing tidak terhindarkan. Bisa-bisa demi memenuhi target, manajer pabrik main-main dengan stok inventory. Sistem yang seharusnya mendorong kinerja malah mendorong perilaku curang. Selanjutnya kita masuk ke kasus kedua, kasus New Jersey Insurance. Divisi hukumnya punya 2 tim, satu yang kerjanya rutin dan satu lagi yang kerjanya kompleks dan gak bisa diprediksi. Masalahnya, sistem anggaran dan pengukurannya disamaratakan. Tim yang kerjanya rutin bisa diukur pakai standar, tapi yang tim kerjanya kompleks nggak bisa. Akibatnya, laporan keuangan nggak bisa bedain antara efisiensi dan understaffing. Bisa jadi tim yang kerjanya bagus banget malah kena marah karena anggarannya membengkak. Sementara tim yang kerjanya lambat dan efisien terlihat baik-baik saja di atas kertas. Kasus ketiga datang dari Enya Pro, perusahaan injection molding. Mereka punya ritual, yaitu laporan laba rugi harian yang dicek langsung sama presidennya. Keren ya? Tapi dibalik itu ada kegelisahan. Masalahnya laporan hasil harian ini jadi terlalu banyak informasi. Fokusnya cuma pada angka finansial jangka pendek, sementara hal penting seperti kualitas, kepuasan customer, dan kompleksitas suatu proyek itu semua terabaikan. Yang lebih berbahayanya lagi, sistem biayanya mungkin sudah ketinggalan zaman, sehingga profitabilitas sebuah proyek bisa salah hitung. Akibatnya, perusahaan bisa menolak proyek yang sebenarnya menguntungkan atau menerima proyek yang bikin rugi. Growth perusahaan bisa terhambat. Kasus yang keempat datang dari perusahaan Wiz Calculator. Wiz Calculator punya masalah dengan biaya penjualan. Mereka pakai sistem anggaran tetap, yang artinya anggaran buat tim sales di tahun depan ditentukan berdasarkan pengeluaran tahun ini, ditambah sedikit kenaikan. Ini merupakan masalah besar. Bayangkan, tim sales lagi jos, berhasil naikin penjualan 50%, tapi anggaran marketingnya nggak boleh naik. Atau sebaliknya, saat resesi penjualan anjlok, tapi mereka terpaksa harus hemat dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Akibatnya, nggak ada keadilan dalam menilai kinerja. Sistem yang kaku ini membunuh motivasi dan membuat perusahaan nggak bisa responsif terhadap perubahan harga di pasar. Kasus yang kelima, Westport Electric. Di Westport Electric, departemen pendukung seperti hukum dan sumber daya manusia adalah kerjaan kecil. Mereka bisa mengajukan anggaran sebanyak apapun dan jarang ditolak. Kenapa? Karena output mereka seperti nasihat hukum atau program pelatihan sangat sulit diukur nilai uangnya. Akibatnya, anggaran untuk departemen ini bisa membengkak tanpa terkendali. Program pelatihan yang nggak efektif tetap dijalankan. Proses hukum yang lambat dibiarkan. Yang akhirnya terjadi adalah pemborosan sumber daya perusahaan dalam skala besar yang menggerogoti profitabilitas. Yang terakhir, kasus terakhir yaitu Grandjean Company. Nah, di sini terjadi perang saudara antara divisi produksi dan pemasaran. Produksi dinilai dari efisiensi biaya, jadi mereka ingin produksi satu jenis celana terus menerus. Pemasaran dinilai dari pendapatan, jadi mereka minta produksi berbagai model dan sering diganti-ganti. Akibatnya, manajer pabrik jadi pelit, menimbun stok untuk jaga-jaga kalau nanti ada permintaan mendadak. Koordinasi kacau, dan yang paling lucu, sekalian sedih, bonus untuk manajer pabrik biasanya lebih kecil daripada staf marketing di kantor pusat. Sistem yang seharusnya menyatukan malah memecah belah. Jadi, pelajaran apa yang dapat kita bisa ambil dari ke-6 kasus ini?
Yang pertama, kesesuaian. Pastikan sistem insentif dan pengukuran selaras dengan tujuan perusahaan, bukan malah bertentangan. Nah, yang kedua, kendali. Jangan menuntut seseorang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Dan yang ketiga, konteks. Sistem pengendalian untuk tim R&D, hukum, atau marketing harus berbeda dengan sistem untuk pabrik. Satu ukuran tidak cocok untuk semua. Sistem pengendalian manajemen bukan cuma soal angka di spreadsheet. Ini adalah soal perilaku manusia, psikologi, dan seni memimpin. Oke, selanjutnya kita akan membahas kasus-kasus yang ada di bab 8. Hai semuanya, pernah gak sih kalian berpikir sebuah perusahaan yang produknya laris ternyata malah bangkrut? Atau divisi baru yang katanya jaminan sukses, malah dijual murah? Rahasianya sering kali ada di balik layar. Sistem pengendalian manajemen. Sistem ini adalah dashboard dan kemudi sebuah perusahaan. Kalau rusak, bisa tersesat meski mesinnya kencang. Di video ini kita akan bahas dan bedah 3 kasus nyata. 2 tentang sistem yang gagal dan 1 tentang sistem yang bikin perusahaan sukses puluhan tahun. So, let's get into it. Kasus pertama datang dari Elite Office Products. Mereka punya bisnis layanan manajemen formulir di mana mereka menyimpan dan mendistribusikan formulir untuk klien. Masalahnya apa? Sistem biaya mereka kuno. Mereka mengenakan biaya jasa yang sama persis untuk semua pelanggan, yaitu 32% dari nilai produk. Padahal kebutuhan pelanggan sangat berbeda. Bayangkan 2 pelanggan, ada pelanggan A dan pelanggan B. Keduanya beli produk senilai $50.000 setahun. Pelanggan A pesan barang jarang-jarang, inventarisnya sedikit, jarang minta dianterin. Sedangkan pelanggan B pesannya sering banget, itemnya kecil-kecil, inventarisnya numpuk, dan sering minta anterin ke meja kerjanya. Dengan sistem lama, keduanya bayar biaya jasa yang sama. Nah loh, akibatnya apa? Ternyata pelanggan B menghabiskan biaya jasa yang jauh lebih besar. Secara tidak sadar, pelanggan A yang efisien sedang mensubsidi pelanggan B yang boros. Perusahaan rugi tanpa tahu di mana sumber kebocorannya. Solusinya, mereka beralih ke sistem activity based costing yang menghitung biaya berdasarkan aktivitas nyata. Hasilnya, mereka akhirnya bisa melihat jelas dengan siapa bintang dan siapa beban. Ini adalah perbedaan penting. Jangan samakan yang tidak sama. Kasus yang kedua, Hasbro Interactive. Kasus kedua ini seperti plot film. Hasbro, raksasa mainan tradisional, meluncurkan divisi baru, yaitu Hasbro Interactive, untuk masuk ke dunia game digital. Strateginya tumbuh cepat dan agresif. Mereka akuisisi studio game, beli lisensi, targetkan revenue miliaran dolar. Wah, keren ya. Tapi masalahnya apa? Sistem kendali mereka tidak cocok dengan strategi gila-gilaan ini. Divisi baru ini diizinkan berlari kencang tanpa kemudi dan rem yang memadai. Sistem keuangan perusahaan induk tidak bisa melacak pengeluaran dan inventory game dengan baik. Proyeksi penjualan terlalu optimis dan tidak realistis. Budaya cepat dan kreatif divisi ini bentrok dengan budaya terukur dan hati-hati perusahaan induk. Akibatnya, kekacauan total, pengeluaran meledak, produksi terlambat liris, dan yang paling fatal, return barang dari toko sangat besar. Alih-alih mencetak laba, Hasbro Interactive malah merugi puluhan juta dolar. Mimpi $1 miliar berubah menjadi mimpi buruk, yang pada akhirnya divisi yang dulu dieluk-elukan ini terpaksa dijual murah ke perusahaan lain. Pelajaran berharganya, strategi yang hebat harus didukung oleh sistem kendali yang tepat. Kalau tidak, Anda hanya membangun istana di atas pasir. Nah, setelah kita melihat 2 kegagalan, kita lihat 1 kesuksesan, yaitu perusahaan Emerson Electric. Perusahaan manufaktur ini bukan cinta monyet. Mereka punya rekor menakjubkan. 50 tahun laba terus meningkat. Bagaimana caranya? Rahasia mereka ada pada sistem pengendalian manajemen yang bersih. CEO-nya, Charles Knight, menghabiskan 60% waktunya hanya untuk satu hal, rapat perencanaan strategis dengan setiap manajer divisi. Sistemnya bagaimana? Perencanaan yang detail dan konfrontatif. Setiap divisi harus mempresentasikan rencana 5 tahun ke depan dan ditantang habis-habisan oleh direksi.
Asumsi harus kuat, angka harus jelas. Yang kedua, sistem pelaporan yang jelas. Mereka punya presiden operation report yang membandingkan kinerja aktual dengan rencana yang sudah disepakati. Tidak ada cerita ubah target di tengah jalan. Yang ketiga, kompensasi yang tersambung. Bonus dan gaji manajer langsung dikaitkan dengan pencapaian target di POR mereka. Akibatnya, semua orang di perusahaan punya fokus yang sama, eksekusi rencana. Hasilnya, Emerson menjadi best cost producer. Bukan yang termurah, tapi yang paling efisien dan berkualitas di kelasnya. Mereka membuktikan bahwa disiplin dan sistem yang kokoh lebih ampuh daripada sekedar ide cemerlang. Jadi, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari ketiga kasus ini? Yang pertama, perusahaan elit mengajarkan bahwa data biaya yang akurat adalah mata uang untuk mengambil keputusan strategis. Yang kedua, perusahaan Harbo mengajarkan kita bahwa pastikan kemudi atau sistem kendali Anda cocok dengan kecepatan atau strategi yang ingin Anda capai. Yang ketiga, perusahaan Emerson membuktikan bahwa konsistensi dan disiplin dalam eksekusi yang didukung oleh sistem yang solid adalah kunci sukses jangka panjang. Sistem pengendalian manajemen mungkin terdengar membosankan, tapi seperti yang kita lihat, inilah tulang punggung yang menentukan hidup matinya sebuah perusahaan. Hai semuanya, saya Kesmudana Chandrawati dari kelompok 3 akan membahas kasus-kasus yang ada pada bab 12 untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Selamat menonton. Hai semuanya, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya apa rahasia perusahaan-perusahaan yang karyawannya itu super produktif, royal, dan perusahaannya cetak profit luar biasa? Jawabannya seringkali bukan soal gaji gede, tapi di bagaimana sistem kompensasi dan insentifnya dibangun. Hari ini kita bakal bahas 4 perusahaan nyata dengan sistem pengendalian yang sangat berbeda dan pelajaran berharga apa yang dapat kita ambil hari ini. Let's get into it. Kasus pertama kita adalah Lincoln Electric. Bayangkan perusahaan manufaktur di mana rata-rata bonus karyawan mereka bisa menyamai bahkan melampaui gaji tahunan mereka. Itu gimana caranya? Sistem mereka adalah kombinasi yang brutal tapi adil. Pertama, gaji dasar berdasarkan Pisur. Semakin banyak Anda produksi, semakin banyak yang Anda dapatkan. Kedua, bonus tahunan raksasa yang dihitung dari merit rating yang sangat ketat. Anda tidak dinilai dari output saja, tapi juga dari kualitas, keandalan, dan juga kontribusi ide. Filosofi intinya adalah kepentingan pelanggan nomor 1. Dengan sistem ini, apa yang baik untuk karyawan? Bekerja lebih keras dan lebih cerdas. Lakukan apa yang baik untuk pelanggan dan produk berkualitas tinggi dengan harga yang rendah. Apa yang baik untuk perusahaan? Tentu saja profit yang sehat. Hasilnya, produktivitas mereka sangat legendaris dan dikenal oleh masyarakat luas. Sekarang kita lihat Crown Point Cabinetry. Awalnya ini adalah perusahaan dengan masalah besar, turun up hingga 300%, manajemen buruk dan kualitas sangat jelek. Tapi mereka berubah total. Kunci transformasinya adalah membongkar semua struktur manajemen. Mereka memberdayakan self-managing teams, yaitu tim yang merekrut sendiri, evaluasi sendiri, bahkan bisa pecat teman sendiri. Untuk insentif finansial, mereka menggunakan gain sharing. Semua karyawan dapat bonus bulanan dari hasil menghemat biaya tenaga kerja yang mereka bisa capai bersama. Filosofinya adalah kepercayaan. CEO-nya Brainstorm percaya dengan memberikan tanggung jawab dan membagikan hasil kesuksesan. Karyawan akan bertindak seperti pemilik dan itu berhasil. Turn up anjlok, kualitas meningkat, dan profitabilitas mereka naik drastis. Kasus ketiga, membawa kita ke Worthington Industry. Rahasia mereka sesuatu yang sangat sederhana, yaitu the golden rules. Ya, perlakukan orang seperti Anda ingin diperlakukan. Nilai ini gak cuma jadi slogan, tapi hidup dalam sistem mereka. Semua karyawan dapat profit sharing kuartalan. Bahkan mereka memiliki employer concern, yaitu
di mana semua karyawan punya suara untuk menyetujui perekrutan karyawan baru. Dengan memperlakukan karyawan sebagai mitra, Worthington menumbuhkan budaya kepercayaan dan rasa memiliki yang sangat kuat. Karyawan merasa dihargai dan secara alamiah menerjemahkan kualitas produksi dan layanan pelanggan yang luar biasa. Dan pada akhirnya mendorong kinerja finansial perusahaan. WSNIS adalah peringatan tentang insentif yang salah. Tapi hati-hati, tidak semua sistem insentif itu berakhir baik loh. WSNIS adalah contohnya. Mereka memberikan bonus manajer berdasarkan dua hal. Yang pertama, pertumbuhan penjualan, dan yang kedua adalah return of investment atau ROI. Kedengarannya logis kan? Tapi ini menimbulkan konflik yang berbahaya loh. Di satu sisi, perusahaan ingin ekspansi dan pertumbuhan, tapi di sisi lain, seorang manajer bernama Lenny malah menolak ekspansi 40 kamar baru. Kenapa ya? Karena menambah kamar berarti menambah investasi. Dan jika profit tidak naik secepatnya, ROI akan turun. Dan itu akan membuat profit pribadi Lenny langsung berkurang. Jadi, demi memaksimalkan profitnya sendiri, ia menolak keputusan yang justru menguntungkan perusahaan. Inilah yang disebut tidak kesesuaian tujuan. Jadi, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari 4 kisah nyata hari ini? Yang pertama, Little Electric mengajarkan keselarasan tujuan yang sempurna membutuhkan sistem yang jelas, adil, dan transparan. Yang kedua, Crown Point mengajarkan kepercayaan dan pemberdayaan bisa menjadi kekuatan transformasi yang luar biasa. Yang ketiga, Worthington Industry mengajarkan nilai-nilai sederhana seperti The Golden Rules bisa menjadi fondasi budaya perusahaan yang unggul. Yang keempat, WSNIS mengajarkan hati-hati. Desain insentif yang salah justru mendorong perilaku yang dapat merugikan perusahaan Anda. Intinya, nggak ada pada satu formula ajaib. Tapi bukan juga pada rumus matematika bonusnya, melainkan pada kebudayaan kepercayaan, rasa hormat, dan keterbukaan. Kira-kira mana nih yang sistem paling inspired kamu? Atau kamu punya contoh lain? Share di kolom komentar ya. Jangan lupa like sama subscribe. Juga nyalain notifikasinya biar kamu dapat konten kayak gini lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!